Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tuyul Misterius di Desa Sukamaju. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Barat 1999. Terdengar suara lirih di tengah keheningan malam. Suara yang seolah berasal dari balik dinding rumah. Suara itu datang begitu saja tanpa peringatan, mengusik ketenangan malam yang selama ini selalu menyelimuti Desa Sukamaju. Di desa yang terkenal akan keasliannya itu, tiba-tiba muncul kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Awalnya, Desa Sukamaju adalah sebuah tempat yang tenang. Terletak di lembah yang subur, dikelilingi oleh hutan lebat dan persawahan yang menghijau. Penduduknya hidup dari bercocok tanam dan beternak, saling mengenal satu sama lain dengan baik. Tapi kehidupan damai ini mulai terusik oleh peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Sejak beberapa bulan terakhir, dua keluarga mengalami peningkatan kekayaan yang mencolok. Keluarga Pak Surya dan keluarga Bu Indah. Pak Surya, seorang petani sederhana, mendadak mampu membeli tanah tambahan dan mempekerjakan banyak orang. Begitu pula dengan Bu Indah, yang sebelumnya hanya seorang penjual sayur di pasar, kini membuka toko kelontong yang besar. Desas-desus mulai beredar di kalangan warga. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin kekayaan mereka bertambah begitu cepat. Bisikan-bisikan tentang kemungkinan mereka memelihara tuyul mulai terdengar. Tuyul, makhluk mistis yang konon bisa mencuri uang dan harta benda dan hanya bisa dilihat oleh pemiliknya. Tak lama setelah kemunculan kekayaan mendadak itu, tragedi menimpa mereka. Raka, anak laki-laki Pak Surya yang masih berusia 10 tahun, ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sekitar seminggu kemudian, Lila, anak perempuan Bu Indah yang berusia 9 tahun, mengalami nasib yang serupa. Meninggal dengan cara yang persis sama seperti Raka. Warga desa terkejut dan ketakutan. Kematian dua anak kecil dalam waktu yang berdekatan dan dengan cara yang aneh membuat suasana menjadi mencekam. Pak Surya dan Bu Indah tampak terguncang, tapi mereka tetap menjalani hari-hari dengan keheningan yang mencurigakan. Sosok pemuda desa bernama Dika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Dia mengenal Raka dan Lila dengan baik, dan kematian mereka berdua menyisakan duka yang juga mendalam baginya. Dika mulai mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk para tetua desa yang masih memegang pengetahuan tentang hal-hal mistis. Dari penelusurannya, Dika mulai menemukan bahwa ada ritual tertentu yang harus dilakukan untuk memanggil dan memelihara tuyul. Konon,
Ritual itu melibatkan mantra-mantra khusus dan penggunaan benda tertentu, seperti kemenyan dan boneka kecil yang dibuat dari tanah liat. Ritual itu biasanya dilakukan di tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian. Suatu malam, Dika berencana mengintai rumah Pak Surya dan Bu Indah. Dalam kegelapan itu, terlihat sesuatu yang mencurigakan di halaman belakang rumah Pak Surya. Sebuah altar kecil dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala, dan bau kemenyan menyengat tercium di udara. Di atas altar ada boneka tanah liat dan sebotol cairan merah yang di matanya terlihat cukup kental. Dika mendekati altar tersebut dengan hati-hati. Saat itu terdengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata Pak Surya keluar dari rumah, membawa nampan berisi beberapa benda yang tak bisa Dika lihat dengan jelas. Dika pun segera bersembunyi di balik semak-semak sambil menahan nafas agar tidak ketahuan. Situasi mencekam dan menegangkan sangat dirasakan Dika. Pak Surya terlihat mulai melakukan ritual, lalu seperti merapalkan aneka mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Dika. Dari tempat persembunyian, Dika merasa bulu kuduknya merinding. Dia yakin apa yang dilihatnya adalah bukti bahwa Pak Surya benar-benar memelihara tuyul. Tapi kesimpulan tentu tak bisa diambil terlalu dini. Sebagai anak muda yang belum terlalu berpengalaman, mungkin perasaan dan pikirannya lebih banyak dipenuhi oleh angan dan prediksi yang tidak jelas. Keesokan harinya, Dika mendatangi Bu Indah dengan maksud mencari tahu lebih lanjut. Dia membawa cerita yang disaksikan malam sebelumnya, sambil berharap bisa menggali informasi lebih banyak. Kebetulan Dika juga cukup dekat dengan keluarga Bu Indah. Tapi Bu Indah tampak sangat ketakutan mendengar cerita Dika. Tapi perasaan Dika mengatakan ada yang disembunyikan oleh Bu Indah. Warga desa lainnya juga mulai berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman aneh. Pak Budi, tetangga sebelah rumah Pak Surya, bercerita bahwa dia sering mendengar suara aneh di malam hari. Terkadang langkah kaki kecil atau suara tawa anak-anak yang membuatnya juga berpikir ini ada hubungannya dengan tuyul. Makin lama, Pak Budi semakin kuat menduga suara dan keanehan itu berasal dari tuyul yang berkeliaran. Di sisi lain desa, Bu Siti, tetangga Bu Indah, mengalami hal serupa. Suatu malam, dia terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Saat membuka mata, terlihat bayangan kecil berlari keluar dari kamarnya. Bu Siti hanya bisa terpaku dan terlalu takut untuk mengejar atau berteriak. Dalam rentang waktu itu, entah sudah berapa banyak warga yang mengaku kehilangan uang. Tak pelak, tuduhan pada Pak Surya dan Bu Indah menjadi semakin kuat. Apalagi warga juga melihat sesuatu yang tidak wajar. Istri Pak Surya terlihat kurus kering. Matanya selalu sayu seperti orang yang terkuras energinya. Demikian pula Bu Indah. Konon, salah satu persyaratan utama pemilik tuyul
adalah menyusuinya setiap hari. Dika memutuskan untuk melakukan pengintaian berikutnya. Malam itu, dia kembali ke rumah Pak Surya sambil membawa kamera pinjaman dari pamannya di Bandung untuk merekam apa yang terjadi. Kali ini, dia tidak sendirian. Dua sahabatnya, yaitu Aris dan Bayu, ikut serta dalam misi tersebut. Mereka bertiga bersembunyi di dekat altar yang pernah dilihat Dika sebelumnya. Malam semakin larut dan suasana makin mencekam. Dari dalam rumah terdengar suara Pak Surya berbicara dengan seseorang, tapi tak ada orang lain yang tampak masuk ke rumah itu. Tiba-tiba pintu belakang rumah Pak Surya terbuka dengan sendirinya. Angin dingin yang berhembus membawa serta bau kemenyan yang menyengat. Di bawah sinar rembulan, mereka melihat sosok kecil dengan kepala botak dan mata merah menyala. Mungkin dia adalah tuyul. Lalu makhluk kecil itu berjalan perlahan menuju altar dan seolah tahu bahwa dia sedang diawasi. Ketiga pemuda itu menahan nafas dan tak berani bergerak sedikit pun. Sang tuyul terlihat mulai melakukan ritual, mengambil darah dari botol dan menaburkannya di atas boneka tanah liat. Suara tawa kecil terdengar di udara, membuat suasana mencekam semakin berlipat. Tiba-tiba, tuyul tersebut berhenti dan menoleh ke arah mereka. Aris yang tidak bisa menahan ketakutan berteriak dan lari. Tuyul itu terlihat mengejar Aris, meninggalkan Dika dan Bayu yang masih bersembunyi. Dalam kepanikan, Dika mencoba merekam kejadian tersebut dengan kameranya, tapi gagal karena tangannya bergetar hebat. Tak lama kemudian, suara teriakan Aris hilang di kejauhan. Dika dan Bayu berusaha mencari Aris, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak-jejak kecil yang berakhir di tengah hutan. Ketakutan melanda mereka, dan kemudian memutuskan untuk kembali ke desa melaporkan kejadian tersebut pada para sesepuh. Salah satu sesepuh desa, yaitu Pak Darmo, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Dia tidak terkejut, seolah sudah mengetahui sesuatu yang lebih besar. Dengan suara berat, Pak Darmo bercerita tentang sejarah desa yang kelam, juga tentang perjanjian yang dilakukan nenek moyang dengan makhluk gaib. Tapi perjanjian itu memiliki konsekuensi, dan kata Pak Darmo, mungkin sekarang waktunya telah tiba. Kedua orang tua Aris tentu menjadi yang sangat terpukul atas kehilangan itu. Entah berapa kali Bu Rina, ibunya Aris, mengalami pingsan. Dan kebetulan beliau juga mengaku sering kehilangan uang secara ajaib. Tuduhan lagi-lagi mengarah ke Pak Surya dan Bu Indah. Tapi untuk kesekian kalinya pula, tak ada yang benar-benar bisa membuktikan secara nyata. Semuanya hanya tenggelam dalam wilayah angan-angan dan prasangka semata. Warga desa tentu dihadapkan pada sebuah pertanyaan pamungkas yang besar. Jika memang tuyul itu ada dan mencuri uang selama ini, siapakah sebenarnya pemiliknya?
tuduhan ke Pak Surya dan Bu Indah terasa sama-sama kuat. Tapi menurut beberapa sesepuh desa yang ditemui, jawabannya hampir selalu sama, bahwa hanya ada satu orang warga Sukamaju yang mungkin memelihara makhluk itu. Kehidupan di Sukamaju tak pernah sama lagi. Warga hidup dalam ketakutan dan kecurigaan. Pak Surya dan Bu Indah menjadi semakin tertutup dan terlihat menghindari tatapan mata warga yang penuh kecurigaan. Dika dan Bayu terus mencari Aris, tapi hingga kini Aris tak kunjung ditemukan. Misteri tuyul di desa Sukamaju belum terpecahkan. Kematian anak-anak, kekayaan mendadak, dan hilangnya Aris tetap menjadi pertanyaan besar. Warga hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan ketenangan desa akan kembali. Tapi di balik harapan itu selalu ada suara lirih di malam hari. Suara yang mengingatkan bahwa di dunia ini ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kekuatan yang mungkin siap mengambil apa yang diinginkan tanpa peduli pada siapapun yang menjadi korban. Dan desa Sukamaju kini adalah saksi bisu dari kekuatan itu. Hampir setiap malam, suara aneh kembali terdengar. Warga tak benar-benar tahu dari mana asalnya. Suara tawa kecil, langkah kaki lirih yang nyaris tak terdengar, dan terkadang pintu yang berderit tanpa alasan. Desa Sukamaju seperti hidup dalam bayangan ketakutan yang tidak terlihat, tapi terasa selalu hadir. Kehilangan uang secara ajaib juga tetap seringkali dialami warga. Entah sudah berapa orang pintar yang didatangkan, tapi tak pernah benar-benar berhasil. Andai pun ada perubahan, biasanya hanya beberapa malam saja teror tuyul berhenti, tapi berlanjut lagi keesokan malamnya. Dika dan Bayu, meski dihantui oleh hilangnya Aris, tak menyerah begitu saja. Mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk mengakhiri teror ini. Mereka berdua menemui Pak Darmo lagi, meminta nasihat tentang apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan tuyul tersebut. Pak Darmo dengan mata yang sayu akhirnya menceritakan tentang ritual pemurnian yang bisa mengusir makhluk-makhluk gaib. Ritual ini, kata Pak Darmo, harus dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Mereka membutuhkan air tertentu dari mata air di hutan. Selain itu, dibutuhkan pula daun kelor dan kemenyan putih. Pak Darmo sendiri siap memimpin ritual ini. Dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah saat bulan purnama, yang kebetulan tinggal beberapa hari lagi. Dika dan Bayu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Mereka juga pergi ke hutan untuk mencari mata air suci. Perjalanan ternyata tidak mudah, karena hutan itu terkenal angker dan jarang dimasuki oleh penduduk. Tapi mereka bertekad untuk membawa pulang air yang diminta oleh Pak Darmo. Setelah berjalan seharian, mereka akhirnya menemukan mata air itu, yang ternyata tersembunyi di balik pepohonan besar. Dengan penuh kehati-hatian,
mereka mengumpulkan air dalam wadah bambu. Selain itu, mereka mengumpulkan pula daun kelor dari pohon yang tumbuh di sekitarnya. Setelah semua bahan terkumpul, mereka kembali ke desa dan bertemu Pak Darmo untuk mempersiapkan ritual. Malam bulan purnama tiba. Pak Darmo, Dika, Bayu, dan beberapa penduduk desa yang berani berkumpul di suatu tempat. Sebuah lingkaran besar digambar di tanah, dan di tengahnya ditempatkan semacam altar sederhana dengan air suci, daun kelor, dan juga kemenyan putih. Pak Darmo memulai ritual dengan mengucapkan doa-doa kuno, seperti meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa dari roh-roh jahat dan memohon agar tuyul yang mengganggu desa mereka terusir untuk selamanya. Suara doa itu bergema di malam yang sunyi, menambah situasi semakin mistis dan mencekam. Ketika ritual mencapai puncak, angin tiba-tiba bertiup kencang. Api dari kemenyan putih membesar, memancarkan cahaya terang yang aneh. Sosok kecil yang sebelumnya hanya bisa dilihat oleh segelintir orang, kini muncul di hadapan mereka. Tuyul itu terlihat marah dengan mata menyala merah, dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan tidak wajar. Pak Darmo terus melantunkan doa, sementara Dika dan Bayu mencoba melindungi altar dari serangan makhluk kecil itu. Sang tuyul terlihat berusaha memecahkan wadah air, tapi Dika dan Bayu berhasil menghalanginya. Dalam hiruk pikuk pertarungan, tuyul itu menyerang Dika dan membuatnya jatuh ke tanah. Saat itu, Pak Darmo melemparkan daun kelor ke arah tuyul dan membuat makhluk itu melolong kesakitan. Lalu, makhluk kecil itu mencoba melarikan diri, tapi lingkaran yang digambar di tanah mencegahnya keluar. Dengan segenap tenaga, Pak Darmo memercikkan air ke tubuh tuyul, dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang bersama ledakan cahaya. Setelah ritual dilakukan, suasana desa mulai kembali tenang. Warga yang tadinya ketakutan terlihat merasa lega. Tuyul yang mengganggu mereka sudah terusir, dan harapan akan kehidupan normal kembali muncul. Pak Darmo, Dika, dan Bayu menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Tapi pertanyaan besar tetap tersisa. Siapa sebenarnya yang memanggil tuyul itu? Pak Surya dan Bu Indah menjadi semakin tertutup, seolah ada sesuatu yang sangat besar yang sengaja disembunyikan. Tak ada bukti yang kuat untuk menuduh mereka, dan dengan terusirnya tuyul, bukti apapun semakin sulit ditemukan. Waktu pun berjalan, dan desa Sukamaju perlahan mulai pulih dari trauma. Tapi tetap saja, di balik ketenangan yang mulai kembali, masih ada misteri yang belum terpecahkan. Malam-malam masih dihantui oleh suara aneh. Meski tak lagi sesering dulu, warga pun masih saling berbisik, mencari jawaban atas pertanyaan yang menggantung di udara. Dika dan Bayu tetap berusaha mencari keberadaan Aris.
dan terus berharap temannya masih hidup. Pak Darmo juga sering memberikan nasihat dan perlindungan spiritual kepada warga desa, mengingatkan agar mereka selalu berdoa dan tak lupa berhati-hati. Yang tidak kalah penting, tidak tergoda oleh janji-janji kekayaan yang tidak wajar. Desa Sukamaju memang telah bebas dari teror tuyul, tapi bayang-bayang misteri tetap menyelimuti. Di tengah kegelapan malam, suara lirih itu masih tetap terdengar, seolah mengingatkan bahwa ada kekuatan di luar sana yang selalu mengintai. Begitulah kehidupan desa Sukamaju berlanjut dengan ketenangan, tapi ada rasa was-was yang tak pernah benar-benar hilang. Siapa yang memanggil tuyul itu? Dan siapa pula yang bertanggung jawab atas kematian anak-anak dan juga hilangnya Aris? Semuanya tetap tersembunyi dalam kegelapan. Kehidupan berikutnya kembali berangsur semakin ke arah normal. Sawah menghijau, anak-anak bermain di halaman, dan pasar kembali ramai oleh aktivitas warga. Pak Surya dan Bu Indah menjalani hari-hari mereka dengan keheningan yang mencurigakan. Warga tetap waspada, walau tetap tak ada bukti yang cukup untuk menuduh siapa sebenarnya pemilik tuyul itu. Sementara Dika dan Bayu tak pernah berhenti mencari keberadaan Aris. Kehilangan Aris menjadi luka yang tak kunjung sembuh dan meninggalkan jejak duka di hati mereka berdua. Pak Darmo sang sesepuh desa terus memberikan nasihat. Dia juga mengingatkan semua orang untuk selalu berhati-hati, dan di balik setiap kebaikan ada potensi kejahatan yang mengintai. Pada suatu malam, saat bulan kembali purnama, suara lirih kembali terdengar. Suara yang sama dan suara yang tak asing lagi bagi penduduk desa Sukamaju. Angin malam berhembus, membawa bisikan yang mengingatkan akan kegelapan yang pernah melanda desa ini. Di sebuah rumah, sesosok manusia duduk termenung di depan jendela. Pandangannya kosong, tapi pikirannya seperti penuh dengan rahasia yang tidak pernah terjawab. Di sudut ruangan, sebuah boneka tanah liat kecil tergeletak, tak bergerak tapi penuh misteri. Takdir kembali memilih Dika untuk menjadi saksi atas kejadian itu. Rumah yang ada di depannya adalah rumah almarhum Aris. Dari jarak sekitar 5 meter di depan rumah itu, Dika memperhatikan dengan seksama. Di matanya, sosok Aris hanya terdiam dan tak mengucapkan apapun. Entahlah, apakah sosok itu mengetahui keberadaannya. Yang jelas, kenangan tentang Aris kembali terhidang di benak Dika. Setelah beberapa detik penampakan aneh, sosok itu menghilang dari pandangannya, dan diikuti pula lenyapnya boneka tanah liat. Malam itu, desa Sukamaju tertidur dengan rasa was-was. Di balik ketenangan yang tampak, ada kegelapan yang selalu mengintai. Apakah tuyul itu benar-benar telah pergi? Atau dia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali? Desa Sukamaju
dengan segala rahasia dan ketakutannya hanya bisa berharap bahwa kedamaian yang mereka rasakan bukanlah ilusi semata. Tapi mereka harus hidup dengan bayangan ketakutan yang menggantung di setiap sudut desa. Jawa Barat 2024. Waktu terus berlalu. Desa Sukamaju seperti sudah melupakan kejadian mencekam yang pernah mengusik kedamaian mereka. Tapi di benak Dika, ingatan tentang peristiwa itu tetap hidup dan abadi. Kini Dika berusia 45 tahun. Seorang pria dewasa yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Setelah menikah, Dika tinggal di kecamatan yang cukup jauh dari Sukamaju. Tapi kenangan tentang kampung halaman dan tragedi yang pernah mewarnai terawat rapi dalam ingatannya. Dari pernikahannya, Dika dikaruniai 2 anak laki-laki. Karena kenangan mendalam akan sahabatnya, sang anak sulung dinamai Aris. Baginya, Aris adalah sebuah kata yang melambangkan persahabatan dan juga pengorbanan. Dikalah yang menceritakan kembali kisah ini dengan penuh detail dan emosi yang masih segar di ingatannya. Dia duduk di teras rumahnya, memandangi sawah yang luas dan hutan membentang di kejauhan. Di hadapannya, anak-anak muda mendengarkan dengan seksama dan seperti tergugah oleh kisah yang hampir menjadi legenda di desa Sukamaju. Dika lalu melanjutkan dengan cerita terkini bahwa Pak Surya dan Bu Indah tetap tinggal di Sukamaju, walau hubungan mereka dengan warga menjadi sangat renggang. Sampai saat ini tak ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya yang memanggil tuyul itu. Tapi kata Dika, nama mereka berdua sengaja disamarkan. Karena sampai saat ini bahkan para sesepuh Sukamaju dulu tak ada yang benar-benar tahu siapakah di antara mereka berdua yang sebenarnya melakukan jalan sesat itu. Dika sendiri kini adalah seorang petani yang sukses. Dia sering berkunjung ke kampung halamannya, terutama ketika bulan purnama, termasuk mendoakan Aris di tanah pekuburan yang baginya menjadi semacam perlambang bahwa sahabatnya telah tenang di alam baka, walau jasadnya tak pernah ditemukan. Kehilangan Aris dan pengalaman menegangkan yang dilalui telah mengubah Dika menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Dika tak pernah lupa akan suara lirih yang pernah mengganggu malam-malam mereka. Meski suara itu tak pernah terdengar lagi, Dika tetap berjaga dan sering pula mengingatkan warga desa untuk selalu waspada dan tidak tergoda oleh kekayaan instan. Usia tidak membuat ingatan ini pudar. Begitu lanjut Dika dengan mata menerawang. Di depan pemuda-pemuda itu, dia pun melanjutkan. Tuyul mungkin sudah pergi, tapi pelajaran yang kita dapatkan harus tetap ada. Harus berhati-hati dengan pilihan yang kita buat, karena setiap keputusan pasti membawa resiko. Malam semakin larut, dan anak-anak muda itu berpamitan.
Dika tetap duduk di teras ditemani angin malam yang dingin. Dia tahu bahwa kisah ini harus tetap hidup, menjadi pengingat bagi generasi berikutnya. Kisah Tuyul Desa Sukamaju berakhir di sini, dan misterinya tetap hidup. Tersimpan dalam kenangan seorang pria yang telah melihat lebih banyak dari apa yang bisa dijelaskan logika. Dan setiap malam, terutama ketika di bawah sinar bulan purnama, Dika akan selalu mengingat suara lirih itu. Sebuah pengingat bahwa di dunia ini ada kekuatan yang tidak terjelaskan, tapi bisa mengintai dari kegelapan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tuyul Misterius di Desa Sukamaju. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.